Selamat siang Pak Eko. Selamat siang. Hari ini kita ada sesi wawancara terkait dengan program sekolah. Apakah sudah siap? Ya, siap. Oke. Terkait dengan RKT, apakah sekolah memiliki dokumen rencana kerja tahunan untuk 1 tahun ke depan? Ya, insya Allah untuk sekolah kami memiliki dokumen RKT karena itu merupakan salah satu dokumen penting dan itu disusun setiap tahun ajaran baru dan itu sebagai acuan kami dalam menentukan program sekolah. Kapan RKT disusun dan siapa saja yang terlibat dalam penyusunannya? Untuk penyusunan RKT itu yang penyusunannya itu dilakukan pada tahun ajaran baru atau tahun pelajaran baru, dan yang terlibat dalam penyusunan RKT itu diantaranya ada kepala sekolah, kemudian ada bapak ibu guru dan juga ada tim dari manajemen sekolah. Oke, itu Pak. Sejauh mana guru memahami isi dan tujuan RKT? Ya, menurut guru memahami isian dari RKT itu bagi kami itu cukup memahami. Namun dalam hal itu tingkat pemahaman itu perlu ditingkatkan atau diperkuat. Oh iya. Apakah RKT disosialisasikan kepada warga sekolah? Iya, untuk RKT sudah pasti itu disosialisasikan kepada warga sekolah pada saat rapat kerja sekolah. Apakah RKT digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program sekolah? Ya, betul. Untuk RKT itu dijadikan sebagai acuan dalam program sekolah kami karena itu merupakan bentuk rencana yang dijadikan program sekolah kami baik itu secara akademik maupun non akademik. Oke. Bagaimana keterkaitan RKT dengan kegiatan pembelajaran di kelas? Untuk keterkaitan RKT dengan pembelajaran di kelas itu sudah berkaitan, sudah saling berkaitan itu sifatnya secara umum. Namun untuk pemahaman atau secara mendalamnya atau detailnya itu perlu lagi untuk belum berkaitan dengan RKT digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program. Bisa Mas? Dia sendiri. Bisa ini jujur nanti begitu. Oke. Sudah dilangkap. Oke. Bagaimana keterkaitan RKT dengan kegiatan pembelajaran di kelas? Ya, keterkaitan RKT dengan pembelajaran di kelas itu sudah berkaitan. Namun untuk berikutnya itu masih keterkaitan sudah ada, namun masih bersifat umum dan belum sepenuhnya terintegrasi secara langsung dengan perangkat pembelajaran. Oke. Apakah sekolah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RKT? Ya, untuk evaluasi pelaksanaan RKT itu dilaksanakan setiap semester ataupun pada saat akhir. Bagaimana bentuk evaluasi yang dilakukan? Evaluasi dilakukan secara reflektif antara kepala sekolah dan juga guru berdasarkan capaian program yang direncanakan. Oke, terima kasih. Selanjutnya, dalam penyusunan RKT didasarkan pada rapor pendidikan dan data pendukung lainnya. Ya, jadi di SD Negeri 3 Pasikan itu mengacu pada hasil analisis rapor pendidikan yang diperoleh melalui platform Merdeka yang disediakan oleh pemerintah. Oh iya. Apakah pelibatan warga sekolah dan pemangku kepentingan lainnya juga dilaksanakan dalam penyusunan program? Ya, untuk penyusunan kita dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan beberapa unsur warga sekolah. Itu diantaranya pada saat kepala sekolah melakukan rapat koordinasi yang dihadiri oleh guru, kemudian ada kepala sekolah, kemudian ada manajemen sekolah atau tenaga pendidik dan kependidikan. Ya. Apakah di dalam kurikulum itu juga memuat perencanaan yang sudah dibuat dalam bentuk kalender pendidikan? Ya, untuk SD Negeri 3 Pasikan dalam bentuk perencanaan itu sudah dimuatkan dalam bentuk kalender pendidikan yang memuat kalender akademik itu sebagai bagian dari perencanaan selama setahun ke depan.
terkait dengan RKT dan RKS, apakah sekolah menyusun RKT dan RKS? Ya, untuk sekolah kami menyusun RKT dan RKS setiap tahunnya karena itu merupakan program sekolah yang akan kami jadikan sebagai pengelolaan anggaran. Oke. Bagaimana refleksi yang dilakukan dalam penyusunan RKT tersebut? Refleksi yang dilakukan itu adalah bersama dengan guru, kemudian melalui rapat evaluasi untuk meninjau keberhasilan dan kendala pelaksanaan sekolah. Oke. Terkait dengan perbaikan perencanaan itu bagaimana? Perbaikan perencanaan itu dilaksanakan berdasarkan hasil refleksi dan disesuaikan dengan prioritas kebutuhan. Ya. Apakah RKT disusun sesuai dengan program peningkatan kualitas pembelajaran? Ya, untuk penyusunan RKT itu dilakukan untuk mendukung jadi peningkatan kualitas pembelajaran yang diimplementasikan pada kurikulum. Oh iya. Apakah RKT yang disusun sesuai dengan program peningkatan kompetensi PTK? Ya, jadi untuk penyusunan itu disesuaikan dengan program kompetensi guru dan tenaga kependidikan melalui bagian dari kegiatan peningkatan prioritas atau kapasitas. Ya. Kemudian, apakah RKT yang disusun sesuai dengan program pengadaan atau pemeliharaan sarpras? Iya, untuk penyusunan itu sudah pasti disesuaikan dengan program pengadaan maupun pemeliharaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolah. Selanjutnya, terkait evaluasi, apakah sekolah melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja secara berkala? Iya Pak, untuk sekolah sendiri itu selalu melaksanakan evaluasi kerja secara berkala sebagai bagian dari pengawasan internal untuk memastikan program sekolah itu terlaksana dengan baik. Siapa saja yang dilibatkan? Ya. Evaluasi yang terlibat dalam pelaksanaan tersebut ada kepala sekolah, ada guru, ada pendidik dan tenaga pendidikan, kemudian ada juga penjaga dan juga melibatkan unsur-unsur yang mendukung dari pihak sekolah tersebut. Ya. Dokumen apa saja yang digunakan dalam proses evaluasi kinerja tersebut? Ya. Dokumen yang digunakan untuk melakukan evaluasi itu ada rencana kerja tahunan, kemudian ada program semester, kemudian ada peningkatan perangkat ajar guru dan juga laporan kegiatan sekolah serta dokumen supervisi dari kepala sekolah. Terima kasih. Selanjutnya, apakah sekolah melibatkan PTK yang relevan dalam proses evaluasi kinerja sekolah? Ya, sekolah melibatkan pendidik dan tenaga pendidikan yang relevan dalam kegiatan evaluasi kinerja agar hasil evaluasi itu mencerminkan kondisi yang nyata dan menjadi dasar penyusunan perbaikan sekolah. Ya. Siapa saja PTK yang dilibatkan di sana? Ya, di sana ada yang terlibat di dalamnya itu ada kepala sekolah, seluruh guru, tenaga administrasi, pendidik dan tenaga pendidikan dan ada komite juga. Bagaimana bentuk pelibatannya? PTK dan yang terlibat di dalamnya itu melalui rapat evaluasi. Jadi pengisian instrumen evaluasi, kemudian penyampaian laporan, pelaksanaan tugas, kemudian ada diskusi kelompok dan pemberian masukan-masukan dari pelaksanaan program tersebut. Oke. Apakah seluruh PTK diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat? Iya. Jadi pada saat melaksanakan itu seluruh PTK itu diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, baik masukan ataupun saran. Mengapa pelibatan PTK itu penting di dalam evaluasi kinerja sekolah? Karena dari masing-masing PTK itu memiliki pengalaman dan pengalaman itu berbeda-beda pada diri PTK tersebut. Selanjutnya terkait dengan sumber data. Apakah guru mengetahui sumber data yang digunakan sekolah dalam menyusun program sekolah? Iya, jadi sekolah itu menggunakan berbagai macam sumber data yang ada dari sekolah tersebut. Data apa saja yang biasanya digunakan sekolah dalam merencanakan program? Data untuk yang digunakan dari sekolah untuk menyampaikan program itu biasanya dari asesmen atau hasil nilai, kemudian ada kehadiran siswa, kemudian ada data sarana dan prasarana. Apakah guru dilibatkan dalam proses pengumpulan
atau penyampaian data sekolah? Iya, jadi guru terlibat dalam pengumpulan data, penyusunan, nilai, laporan, pengembangan siswa, administrasi, pembelajaran, dan penyampaian informasi yang dibutuhkan oleh sekolah terlibat di dalamnya. Oke. Apakah sekolah memanfaatkan data dari rapat pendidikan? Ya, jadi sekolah memanfaatkan rapor pendidikan karena rapor pendidikan itu sebagai acuan dari sekolah kami untuk menyusun program sekolah. Ya. Bagaimana sekolah menggunakan data tersebut dalam pengambilan keputusan? Ya. Jadi dari sekolah tersebut melakukan analisis data, kemudian dilaksanakan rapat sekolah untuk menentukan program yang prioritas atau yang utama. Ya. Terima kasih. Selanjutnya tentang terkait dengan pelibatan komite. Apakah guru mengetahui adanya pelibatan komite dalam kegiatan sekolah? Ya, jadi terlibat dalam kegiatan tersebut, komite selalu terlibat dalam kegiatan yang dilakukan untuk khususnya untuk mendukung program sekolah. Ya. Dalam kegiatan apa saja komite dilibatkan di dalam kegiatan sekolah? Ya, seperti pada saat penyusunan program kerja, kemudian pada saat pembahasan kegiatan sekolah, kemudian ada dukungan prasarana dan sarana, kemudian ada hal dalam evaluasi tertentu. Bagaimana bentuk keterlibatan komite sekolah dalam kegiatan sekolah? Bentuk terlibatannya itu adalah dalam melalui koordinasi, yaitu dengan masyarakat atau musyawarah bersama Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Jadi pemberian pertimbangan dan dukungan itu terhadap sekolah, jadi komite terlibat di sana. Oh iya. Apakah guru mengetahui adanya komunikasi rutin antara sekolah dengan komite sekolah? Ya. Jadi guru dan komite sekolah selalu berkomunikasi secara berkala dengan komite sekolah itu, terutama pada saat perencanaan kegiatan pembelajaran ataupun program-program tertentu. Bagaimana manfaat pelibatan komite sekolah menurut Anda? Jadi pelibatan komite sekolah dalam membantu mendukung program sekolah kami itu dapat memberikan dukungan yang kuat dalam bekerja sama dalam pengembangan sekolah. Apakah terdapat bukti atau dokumen yang menunjukkan keterlibatan komite sekolah? Iya, jadi bukti yang kami miliki keterlibatan komite yang ada di sekolah itu diantaranya ada daftar hadir, kemudian ada undangan, kemudian ada notulen rapat. Jadi itu yang dijadikan kami sebagai dasar atau dasar dukung yang ada di sekolah. Oke, siap Pak Tos. Terima kasih waktunya. Semoga sukses. Ya, amin. Terima kasih.